Oke, selamat sore, salam sepak bola, dan untuk kalian yang baru bergabung silakan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa menyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputaran dunia sepak bola. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut untuk prediksi malam ini, kita akan sedikit mereview untuk laga yang kemarin. Kita saja untuk laga yang pertama, di sini saya ambil Galatasaray yang berikan handicap 1/4 atau over 2/4. Dan di sini Galatasaray menang hanya dengan skor tipis 1-0. Oke, di over kita gagal, di handicap kita benar. Kemudian untuk Burnley, di sini saya menahan 1/4 atau under 2,5. Dan di sini Burnley menang dengan skor tipis 1-0. Oke, di handicap kita benar, di under kita juga benar. Kemudian untuk Chelsea, di sini saya memberikan handicap 3/4 atau over 2/4. Dan di sini Chelsea menang dengan skor tipis 1-0. Oke, di over kita gagal, di handicap kita benar. Kemudian untuk Napoli, di sini saya ambilkan handicap setengah atau over 2,5. Dan di sini entah kenapa Napoli bisa kalah dengan skor 3-2, padahal di menit-menit awal dia sudah unggul 2-0, akhirnya kena comeback jadi skor 3-2. Oke, di handicap kita gagal, di over kita benar. Kemudian untuk AC Milan, di sini saya menahan 1/4 atau over 2/4. Dan di sini AC Milan menang dengan skor 2-1. Oke, di menahan kita benar, di over kita juga benar. Kemudian untuk yang terakhir, di sini ada Barcelona, saya memilih win atau over 2/3/4. Dan entah kenapa di sini Barcelona bisa kalah dari Vallecano dengan skor 1-0. Oke, di sini kita gagal. Oke, dan itulah tadi beberapa review saya untuk single timnya kemarin. Mari kita lanjutkan ke mix parlay-nya. Oke, untuk 3 tim rekomendasi kita sayang sekali salah satu di sini Barca ini memang kemarin menjadi masalah. Kita 4 tim rekomendasi di sini sayang sekali kita juga salah satu di sini saya di Galatasaray saya malah mengambil over. Oke, dari 5 tim rekomendasi kita salah 2 di sini. Memang Napoli dan Barcelona ini kemarin di pengacau. Oke, dan itulah tadi beberapa review saya untuk laga yang kemarin. Bisa dikatakan secara keseluruhan kita kurang beruntung di mix parlay saja. Pasang surut itu sudah biasa, kadang kita benar, kadang juga kita salah. Dan demikian untuk review saya kali ini. Untuk prediksi malam ini kita lanjutkan di video berikutnya. Dan inilah prediksi bola malam ini tanggal 25-26 April tahun 2022. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita akan membahas untuk laga yang pertama. Oke, kali ini kita pergi ke divisi Championship Inggris, dimana kali ini ada laga yang pertemukan tuan rumah Preston akan berhadapan dengan Blackburn. Oke, dilihat dari posisi klasemen sementara saat ini Preston berada di peringkat ke-15 dengan 58 poin. Sedangkan untuk Blackburn di sini berada di peringkat ke-9 dengan raihan 63 poin. Kemudian jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhir mereka, di sini Preston memperoleh 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk Blackburn di sini memperoleh 2 kali hasil imbang dan mengalami 3 kali kekalahan. Kemudian jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir mereka, di sini kedua tim sama-sama memperoleh 2 kali kemenangan dan 1 kali berakhir imbang. Oke, langsung saja untuk laga kali ini di sini saya cukup yakin untuk memilih tim tuan rumah Preston. Dengan menahan 1/4 atau dengan prediksi skor, kemungkinan laga akan terjadi di under 2,5. Oke, jika kira ragu prediksi saya, silakan dikoreksi kembali. Oke, kita lanjutkan untuk laga yang kedua. Kali ini kita pergi ke Liga Serie A Italia. Mana kali ini ada laga yang pertemukan tuan rumah Sassuolo yang menjamu tim tamu Juventus. Oke, dilihat dari posisi klasemen sementara saat ini Sassuolo berada di peringkat ke-10 dengan raihan 46 poin. Sedangkan untuk Juventus di sini berada di peringkat keempat dengan raihan 63 poin. Kemudian jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhir mereka, di sini Sassuolo memperoleh 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk Juventus di sini memperoleh 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan mengalami 1 kali kekalahan. Kemudian jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir mereka, di sini 3 kali dimenangkan oleh Juventus, 1 kali dimenangkan oleh Sassuolo dan 1 kali berakhir imbang. Oke, langsung saja untuk laga kali ini. Di sini saya cukup yakin untuk memilih tim tuan rumah Sassuolo.
Dengan menahan satu waduh dengan prediksi skor kemungkinan laga terjadi di over 2/4. Oke, jika kalian ragu prediksi saya, silakan dikoreksi kembali. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk laga yang ketiga. Kali ini kita pergi ke Liga Premier Inggris, dimana kali ini adalah laga yang pertemukan tuan rumah Crystal Palace akan menjamu tim tamu Leeds United. Oke, dilihat dari posisi klasemen sementara saat ini Crystal Palace berada di peringkat ke-14 dengan raihan 37 poin. Sedangkan untuk Leeds United saat ini berada di peringkat ke-16 dengan raihan 33 poin. Kemudian jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhir mereka, di sini Crystal Palace memperoleh 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan. Oke, sedangkan untuk Leeds United di sini memperoleh 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan mengalami 1 kali kekalahan. Kemudian jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir mereka, di sini 3 kali dimenangkan oleh Leeds, 1 kali dimenangkan oleh Crystal Palace dan 1 kali berakhir imbang. Oke, langsung saja untuk laga kali ini di sini saya cukup yakin untuk memilih tim tuan rumah Crystal Palace. Dengan memilih lek-lekan atau dengan prediksi skor kemungkinan laga terjadi di under 3. Oke, jika kalian ragu prediksi saya, silakan dikoreksi kembali. Kemudian kita lanjutkan untuk laga yang keempat. Kali ini kita pergi ke Liga Portugal, di mana kali ini adalah laga big match antara Sporting Braga yang akan berhadapan dengan FC Porto. Oke, dilihat dari posisi klasemen sementara saat ini Braga berada di peringkat keempat dengan raihan 56 poin. Sedangkan untuk FC Porto saat ini masih kokoh di puncak klasemen dengan raihan 82 poin. Kemudian jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhir mereka, di sini Braga memperoleh 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Porto di sini performanya sangat bagus. Dia memperoleh 5 kali kemenangan beruntun. Dan dilihat juga dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 laga terakhir mereka, di sini 2 kali dimenangkan oleh Porto, 1 kali dimenangkan oleh Braga dan 2 kali berakhir imbang. Oke, langsung saja untuk laga kali ini di sini saya cukup yakin untuk memilih tim tamu FC Porto. Dengan beri handicap 1/4 atau dengan prediksi skor kemungkinan laga terjadi di over 2,5. Oke, jika kalian ragu prediksi saya, silakan dikoreksi kembali. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk laga yang kelima. Kali ini kita pergi ke Super League Turki. Oke, dimana kali ini adalah laga yang mempertemukan tuan rumah Besiktas akan menjamu tim tamu Kasimpasa. Oke, dilihat dari posisi klasemen sementara saat ini Besiktas berada di peringkat ke-7 dengan raihan 51 poin. Sedangkan untuk Kasimpasa saat ini berada di peringkat ke-12 dengan raihan 44 poin. Kemudian jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhir mereka, di sini Besiktas memperoleh 1 kali kemenangan, 3 kali hasil imbang dan mengalami 1 kali kekalahan. Sedangkan untuk Kasimpasa sini memperoleh 4 kali kemenangan dan hanya mengalami 1 kali kekalahan. Kemudian jika dilihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 laga terakhir mereka, di sini kedua tim sama-sama memperoleh 2 kali kemenangan dan 1 kali berakhir imbang. Oke, langsung saja untuk laga kali ini di sini saya cukup yakin untuk memilih tim tuan rumah Besiktas. Dengan memilih handicap setengah atau dengan prediksi skor kemungkinan laga terjadi di over 2,3/4. Jika kalian ragu prediksi saya, silakan dikoreksi kembali. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk laga yang terakhir. Kali ini kita pergi ke Allsvenskan Swedia, dimana kali ini ada laga yang mempertemukan tuan rumah Elfsborg yang akan menjamu tim tamu Sundsvall. Oke, dilihat dari posisi klasemen sementara saat ini Elfsborg berada di peringkat ke-11 dengan raihan 4 poin. Sedangkan untuk Sundsvall saat ini berada di peringkat ke-13 dengan raihan 3 poin. Kemudian jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhir mereka, di sini Elfsborg memperoleh 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan mengalami 2 kali kekalahan. Sedangkan untuk Sundsvall di sini memperoleh 1 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan mengalami 3 kali kekalahan. Kemudian jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir mereka, di sini 4 kali dimenangkan oleh Elfsborg dan 1 kali dimenangkan oleh Sundsvall. Oke, langsung saja untuk laga kali ini di sini saya
cukup yakin untuk memilih tim tuan rumah Elfsborg. Sini saya hanya memilih win atau dengan prediksi skor kemungkinan laga terjadi di over 2,5. Oke, jika kalian ragu dengan prediksi saya, silakan dikoreksi kembali. Oke, dan itulah tadi beberapa prediksi saya untuk single tim malam ini. Mari kita lanjutkan ke mix parlaynya. Oke, langsung saja untuk 3 tim rekomendasi. Di sini ada Porto berkandang di cap 1/4, Preston menahan 1/4, dan Elfsborg kita memilih win. Sedangkan untuk 4 tim rekomendasi di sini ada Preston menahan 1/4, Sassuolo menahan 1, Crystal Palace under 3, dan Besiktas over 2,3/4. Kemudian untuk 5 tim rekomendasi di sini ada Elfsborg kita memilih win, Preston under 2,5, Sassuolo over 2,4, Crystal Palace leg-legan, dan Besiktas memberikan handicap 1,5. Oke, dan itulah tadi beberapa prediksi saya untuk laga malam ini. Mudah-mudahan di prediksi kali ini kita mendapatkan hasil yang maksimal. Dan demikian untuk video saya kali ini. Jika kalian suka dengan prediksi saya, silakan digaskan. Jika tidak, silakan di skip. Terima kasih.